Hai semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat atau eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak n kali. Perhatikan bentuk umum dari bilangan berpangkat berikut ini. A pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak n kali. A adalah bilangan pokok, n adalah pangkat atau eksponen, A pangkat n adalah bilangan berpangkat. Perhatikan contoh berikut ini. 2 pangkat 3. 2 adalah bilangan pokok dan 3 adalah pangkat atau eksponen. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali atau sebanyak n, yaitu 3. Contoh yang kedua, 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. 3 adalah bilangan pokok dan 5 adalah pangkat atau eksponen. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua, A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N, di mana A tidak sama dengan 0 karena setiap bilangan yang dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisi. Yang ketiga, A pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, A per B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N, di mana B tidak sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Yang ketujuh, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A juga tidak sama dengan 0. Perhatikanlah contoh berikut. Sederhanakanlah operasi hitung bilangan berikut. Yang pertama, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Perhatikan 1, 2 pangkat 3 bilangan pokoknya 2 ya. Yang kedua juga bilangan pokoknya 2. Jadi berlaku sifat yang pertama. Jadi pangkatnya kita tambahkan. Jadi 2 pangkat 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan 2 pangkat 8. Yang kedua, 3 pangkat 3 per atau dibagi 3 pangkat 2. Berlaku sifat yang kedua, pangkatnya dikurangkan. Jadi 3 pangkat 3 per 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini pangkat 1 nggak usah ditulis ya, karena 3 kurang 2 kan hasilnya 1 kan. Itu nggak perlu ditulis. Hanya ditulis, cukup ditulis saja 3. Contoh yang ketiga, 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat 3. Berlaku sifat yang ketiga. Jadi pangkatnya dikalikan. 4 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 6. Contoh yang keempat, 7 kali 9 dalam kurung pangkat 3 sama dengan, perhatikan sifat yang keempat. Jadinya 7 kali 9 dalam kurung pangkat 3 sama dengan 7 pangkat 3 dikali 9 pangkat 3. Nah, coba perhatikan, ini perkalian apakah berlaku sifat yang pertama? Nah, ini karena bilangan pokoknya ini 7 dan ini 9, jadi tidak berlaku sifat yang pertama. Cukup seperti ini saja. Kita lanjut. Yang kelima, 3 per 5 dalam kurung pangkat 2. Perhatikan sifat yang kelima, maka
3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Nah, ini juga bilangan pokoknya tidak sama ya, 3 dan 5. Jadi tidak berlaku di sini sifat yang kedua. Contoh yang keenam, 3 per 5 dalam kurung pangkat 0 berlaku sifat yang ke-6, yaitu 1. Nomor 7, 2 pangkat min 5 sama dengan, perhatikan sifat yang ke-7. A pangkat negatif 1 sama dengan, menjadi 1 per A pangkat N, pangkatnya menjadi positif. Jadi 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5. Contoh yang ke-8, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 7. Nah, perhatikan 3, 3. Jadi ini bilangan pokoknya sama ya, berlaku sifat yang pertama, pangkatnya ditambahkan, yaitu 3 pangkat 9. Kemudian ini 3 pangkat 9, bilangan pokoknya 3. 3 pangkat 7, bilangan pokoknya 3. Jadi berlaku sifat yang kedua, pangkatnya dikurangkan. 9 kurang 7 adalah 2. Contoh yang ke-9, 3 per 5 dalam kurung pangkat 4 dibagi 5 per 3 dalam kurung pangkat 3. Berlaku sifat ke-5. Menjadi 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Jadi operasi pembagian bisa kita rubah menjadi perkalian, di mana penyebut kita rubah menjadi pembilang atau dibalik. Oke, sekarang berubah menjadi perkalian. 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4 dikali penyebut berubah jadi pembilang dikali 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Jadi berlaku lagi sifat yang pertama, di mana pangkatnya dijumlahkan. Nah, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat 7. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3 hasilnya 5 pangkat 7. Jadi hasilnya 3 pangkat 7 per 5 pangkat 7. Karena bilangan pokoknya tidak sama, 3 dan 5, jadi tidak berlaku sifat yang kedua di sini. Jadi inilah hasilnya. Kita lanjut ke contoh yang ke-10. 5 pangkat negatif 3 kali 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3. Perhatikan bahwasanya bilangan pokoknya sama-sama 5 ya. Jadi berlaku sifat yang pertama, pangkat dijumlahkan. Jadi 5 pangkat negatif 3 kali 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3. Pembilangnya, pangkatnya kita jumlahkan. Negatif 3 ditambah 7 hasilnya adalah 4. Jadi 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya juga sama, 5 dan 5, maka berlaku sifat yang kedua. Jadi 5 pangkat 4 per 5 pangkat 3, pangkatnya dikurangkan. 4 kurang 3 hasilnya 1. Jadi nggak usah ditulis, sama dengan 5. Contoh yang ke-11. 2 pangkat 4 kali 3 dalam kurung pangkat 3 sama dengan, nah perhatikan. Di sini berlaku sifat yang keempat. Jadi 2 pangkat 4 kali 3 dalam kurung pangkat 3 menjadi 2 pangkat 4 pangkat 3 dikali 3 di pangkat 3. Nah, dari sini kita mati berlaku lagi sifat yang ketiga. Jadi 2 pangkat 4 dalam kurung pangkat 3 menjadi, pangkatnya kita kalikan, 4 kali 3 menjadi 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya berbeda, jadi hasilnya sampai di sini saja. Contoh yang ke-12, 8R S pangkat 6 per 2R. Jadi di sini kita lihat 8 bisa dibagi 2 ya. Jadi 8 per 2 itu 4. R dibagi R adalah 1. Jadi 4 kali 1 4 dikali S pangkat 6. Jadi hasilnya
4S pangkat 6. Contoh yang ke-13, P pangkat 4 dikali Q pangkat 5 dikali R per P pangkat 3 kali Q pangkat 4. Kita lihat mana bilangan pokoknya yang sejenis, yaitu P, Q, Q. Karena pembagian berlaku sifat yang kedua, jadi pangkatnya dikurangkan ya. P pangkat 4 per P pangkat 3 menjadi P pangkat 4 kurang 3, Q pangkat 5 dibagi Q pangkat 4 menjadi Q pangkat 5 dikurang 4 dikali R. 4 kurang 3 1, 5 kurang 4 1, jadinya P Q R. Yang ke-14, A pangkat negatif 1 kali B pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 per A pangkat negatif 9 kali B pangkat 3. Kita lihat dulu pembilangnya. Di sini berlaku sifat yang keempat. Jadi A pangkat negatif 1, pangkatnya kita kalikan, dikali 3 dikali B pangkat 2 kali 3 per A pangkat negatif 9 dikali B pangkat 3. A di pangkat negatif 1 kali 3, jadi A pangkat negatif 3. B pangkat 2 kali 3, hasilnya B pangkat 6. Jadi A pangkat negatif 3 kali B pangkat 6 per A pangkat 9 kali B pangkat 3. Bilangan pokok sama A, B, dan B. Jadi berlaku sifat yang kedua karena pembagiannya, jadi pangkatnya dikurangkan. A pangkat negatif 3 dikurang negatif 9. B pangkat 6 dikurang 3. Negatif 3 kurang menjadi tambah ya. Negatif 3 tambah 9 hasilnya adalah 6. Jadi A pangkat 6 dikali B pangkat 6 kurang 3, yaitu B kurang 3. Jadi hasil akhirnya adalah A pangkat 6 dikali B pangkat 3. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih.